selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar boleh memberkati serta menyenangkan Tuhan. Makasih untuk waktu yang berkualitas yang Tuhan berikan bagi semua kami, sehingga kami boleh datang dan beribadah, dan kami percaya Tuhan melayani kami dengan firman-Mu. Dan biarlah sepanjang pemberitaan firman disampaikan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, boleh membantu kami, mengajar kami agar kami ngerti, kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga apa yang kami pahami dan kami mengerti, maka itulah yang kami kerjakan karena Roh-Mu yang membantu setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, senang sekali bisa kembali hadir di gereja membagikan berkat firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Nggak rohani. Orang luar pun ditanya begitu, motivator bertanya pasti begitu. Kita kan gak yang gitu. Kalau orang tanya saja apa kabar, saya diberkati Tuhan. Amin. Apa kabar? Bilang sama sebelahnya, ingat, catat di hati. Karena apa yang kamu pahami dan kamu ucapkan dengan imanmu, maka itu jadi dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Oke, walking on the spirit, cuk, gila keren. Berjalan di dalam roh, melayang-layang, pakai sayap. Entahlah, kita semua manusia rohani, amin. Yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, dia sudah ampunin kita, dia sudah tebus kita. Selanjutnya apa? Dia memeteraikan kita dengan kuasa rohnya yang kudus. Kita ini menjadi bejananya, dan dia bukan lagi di luar kita, tetapi dia di dalam kita melalui firman dan iman setiap kita. Maka kita disebut sebagai manusia rohani, haleluya, amin. Yang berjalan di dalam dimensi roh itu. Orang yang berjalan di dimensi roh itu nggak jadi aneh, haleluya. Justru kita semakin apa? Semakin sempurna, haleluya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan. Yang pertama adalah firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, haleluya, amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan di dalam keberadaannya dia membentuk menjadikan kita segambar serupa seujud dengan dia. Siapa dia itu? Siapa dia itu? Allah. Allah itu siapa? Yesus itu apa? Firman, haleluya, amin. Maka dia bentuk jadikan kita sesuai menurut gambar rupanya. Artinya apa? Menurut firmannya. Maka kita itu adalah firman buatan tangannya. Haleluya. Amin. Maka dialah yang menjadi terutama dan utama di dalam setiap kehidupan kita. Hal ini hendaklah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga ada berjalan selalu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Yang selalu berkomunikasi dengan dia. Memahami apa yang merupakan kehendak dia. Telingamu menjadi telinga yang mendengar. Lidahmu menjadi lidah seorang murid Tuhan. Haleluya.
Amin. Inilah rancangan rencana Tuhan. Dan lihat, langit dan bumi beserta segala isinya dia ciptakan, itu menjadi fasilitas, sarana prasarana untuk menopang saudara selama saudara hidup di dalam dunia. Dan Anda harus taklukkan itu dan berkuasa atasnya. Haleluya. Amin. Dan itu adalah firman-Nya. Apakah firman-Nya bisa dibatalkan? Tidak. Firman-Nya tidak bisa dibatalkan. Manusia di dalam kehendak bebasnya justru yang membatalkan firman itu di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak pernah batal. Haleluya. Amin. Karena dia adalah kasih. Sedemikian besar kasihnya, artinya kasih yang tidak akan pernah mengalami perubahan dan tidak akan pernah bisa berubah. Haleluya. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa sih kesalahannya pada waktu manusia menggantikan kepercayaannya, ketaatannya kepada Tuhan dengan mengikuti kehendak hatinya sendiri yang terinspirasi dari pendampingnya. Pendampingnya terintimidasi dari yang jahat. Maka lihat semua masuk. Sebetulnya yang jahat itu dia akan gak pernah punya tempat. Dia akan pernah mungkin bisa masuk dalam hidup kita. Apabila kamu tidak mengizinkannya. Apabila kamu tidak memberikan panggung lagi kepada dia. Amin. Dan ini harusnya menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia telah tebus kita, dia telah ampunin kita. Selanjutnya dia telah memeteraikan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Bahkan firman Tuhan berkata, barang siapa yang menyatukan dirinya dengan roh Tuhan, apa katanya? Dia menjadi satu roh dengan Tuhan itu sendiri. Wow, haleluya. Nah oleh sebab itu posisi Anda di mana? Anda sudah diperdamaikan dengan Tuhan atau belum? Seringkali kita pikir kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya belum. Yang pertama, untuk bisa diperdamaikan dengan Tuhan gak ada lagi lain. Datang kepada dia dengan membawa persembahan. Jangan datang dengan tangan hampa. Mendatangi masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita bawa? Oke, perjanjian lama dia bawa yang mati. Kita harus bawa yang hidup. Apa sih yang kita persembahkan kepada dia? Gak ada lagi lain. Persembahkanlah imanmu kepada dia. Iman. Pada waktu Anda beriman kepada Yesus Tuhan, engkau gak perlu melakukan dulu mengenapi hukum Taurat sehingga kebenaran Allah masuk dalam hidupmu. Only by faith. Datang ke dia. Rendahkan hatimu. Jangan tunggu proses lebih dalam, lebih berantakan lagi, baru rendah hati. Kalau bisa cepat, kenapa lama-lama? Kalau bisa dalam keadaan baik, kenapa mesti tunggu rusak dulu? Amin. Bawa iman kepada dia. Dan lihat. Pada waktu Anda bawa iman kepada dia. Allah, dia gak akan pernah mungkin bisa menyangkali dirinya. Dan setiap firman yang keluar dari mulutnya gak akan pernah mungkin bisa dibatalkan. Sebab tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Orang yang mau datang kepada dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah yang ada itu dia bukan lagi menghukum kita. Bukan lagi menuduh kita. Tapi dia mengasihi setiap kita. Dan kasihnya menjadi layak kita terima. Sesungguhnya gak ada yang satupun yang layak di tempat ini untuk menerima kasih itu. Termasuk Eike apalagi. Hancur berantakan. Tetapi kelayakan itu diberikan kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Hanya kepada Yesus aku berkenan. Oleh sebab itu untuk masuk dalam perkenanan Allah kita harus percaya. Datang kepada Yesus menjadi pengantara antara dia dengan kita. Haleluya. Amin. Pada waktu Anda menjadikan Yesus sebagai pengantara, dengar baik. Kerinduannya. Dia hadir dalam hidup saudara. Wah. Kembali dia tuh. Anda bertobat. Lahir baru. Haleluya. Amin. Namun pertobatan dan lahir baru gak boleh stop sampai di situ.
Saya bertobat lahir baru kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saya bilang sama istri saya nggak bisa lepas ketiga hal ini. Kedua hal ini. Satu, gereja Tamcid. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja penanaman benih buat saya. Bertumbuhnya di FIFA. Amin. Amin. Bertumbuhnya di FIFA. Jadi berkatnya kembali ke sini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu. Baik yang nabur maupun yang menuai. Maupun yang memberikan pertumbuhan. Tapi tetap Roh Kudus yang sama yang mengerjakannya. Amin. Saya bilang sama saya nggak bisa. Apalagi tamrin minta. Tolong dong. Udah nama orang minta tolong. Udah datang deh. Mepet banget. Udah nggak apa-apa deh. Ntar habis khotbah kita jalan aja lagi. Dan kita juga belum memberikan nih persembahan pertama di tempat ini. Pak Martin, sorry itu sih. Persembahan pertama saya khotbah di sini kan saya belum pernah kasih nih tahun ini nih. Untuk kali ini saya memberikan seluruh persembahan kasih saya diberikan kembali kepada gereja. Saya nggak perlu tepuk tangan saudara. Bilang sebelahnya ikutin sama dia. Amin. Nggak usah tepuk tangan buat saya, nyamuk tepukin mati. Amin. Lakukan aja. Sampai hari itu satu istri anak dua tuh tetap aja tuh nggak pernah berkekurangan tuh. Amin. Bilang mas jangan punya mental miskin. Saya bertobat 30 tahun yang lalu. Lahir baru, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mujizat pertama terjadi di tempat itu. Ada perubahan terjadi. Ada pertemuan ilahi di mana Roh Tuhan hadir dalam hidup saya. Karena saya meminta dengan sungguh-sungguh. Mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Begitu dia hadir terjadi pemulihan secara keseluruhan utuh. Saya diselamatkan. Saya dilepaskan, dibebaskan dari keterikatan, dari narkotika. Ngerokok sekarang enggak, ngawain aja enggak. Bilang mas sebelahnya, itu gue banget. Ngawain aja enggak tuh. Dilepaskan, dibebaskan. Disembuhkan. Mujizat kesembuhan saya itu waktu itu. Cukup sekali. Amin. Mujizat kesembuhan sekali. Sekarang saya hidup dalam kesehatan ilahi. Apakah dia batalkan kesembuhan dia sampai sekarang? Tidak. Begitu dari 30 tahun lalu. Sampai hari ini. Dari yang riot berantakan. Dokter udah gak bisa sembuhin. Udah gak ada obat tuh. Sampai hari ini. Saya gak perlu minum obat untuk diri saya. Saya sehat. Kalau saya gak benar, kamu punya hak untuk veto saya ngomong. Jadi kesempatan buat kamu kalau saya kurang baik nih, lu hajar gue di sini, lu bohong Jack. Nah, ayo. Kalau saya, yang saya sampaikan bahasa saya nggak pernah minum obat. Kalau saya ngomong ya di atas ya, kalau emang nggak, istri saya yang mendampingi saya nih. Kan saya juga punya salah dong kadang-kadang sama dia. Nah sekarang kalau mau balas dendam lu berdiri, lu bohong ngomong. Amin. Ternyata dia nggak berdiri, berarti ya di atas ya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Kenapa? Dimensi hidupnya udah berbeda, udah berubah. Ada roh Tuhan. Roh Tuhan pernah sakit? Roh bisa sakit gak? Bisa? Anda yang bisa sakit apa? Kan manusia roh, jiwa dan tubuh. Amin. Yang bisa sakit apa? Ya sebelum tubuh apa? Nah itu dia. Pada waktu jiwamu sakit, tubuhmu juga pasti, saudara. Pada waktu koneksi hubunganmu terganggu dengan Tuhan. Nah, terus aja gak ngampunin, bengek loh. Amin. Terus aja simpen dendam. Udah nanti terdeteksi tuh. Ke Singapura jauh-jauh banget. Baru Tuhan. Yalah. Udah ringsak baru Tuhan. Halo? Amin. Bilang mas sebelahnya, berpikir pinterlah, haleluya. Sampai, nah apakah di situ saja? Enggak tuh. Setelah itu apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ya firman, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Sampai apa?
Memisahkan jiwa dan roh. Wow. Sendi-sendi dan sumsum. Wah. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, itu tuh. Rohnya yang ada dalam hidup ini. Dan dipenuhi setelah pertobatan, lahir baru. Dari sejak 30 tahun lalu, saudara. Nggak ada lagi lain. Persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Karena roh saya baru. Jiwa saya perlu pembaharuan. Tubuh saya harus semakin disegarkan dan disehatkan. Tubuh gak usah pakai sehat, pokoknya damai sejahtera, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berkembang tuh dari 69 kilo sampai 86 kilo. Pung, cepet banget. Amin. Namun ini nih konsep jiwa ini. Sehingga bisa membedakan. Karena bukan lagi jiwa yang menuntun hidup saudara. Apalagi jiwa yang rusak, saudara. Gak bisa. Terjadi konflik awal pertobatan saya. Dan konflik itu gak boleh berkelamaan. Gak boleh berkelanjutan. Konflik itu ada waktunya. Selebihnya lanjut masuk dalam hubungan yang dewasa. Konfliknya apa? Jalanmu bukan jalanku. Kehendakmu bukan kehendakku. Konflik, saudara. Amin. Konflik. Tetapi lihat, hati yang mengasihi dan terima kasih Tuhan itu. Maka lihat, firman-Nya teruslah yang menang dalam hidup ini. Ya, mungkin enggak. Kita tuh disetting setelah kita bertobat lahir baru untuk tempat firman bermanifestasi dalam hidupmu. Enggak mungkin enggak. Kalau yuk keraskan hatimu terus berarti sesungguhnya kamu belum bertobat dan lahir baru. Tapi kalau sudah bertobat lahir baru, lihat. Pasti by proses. Firman yang kamu dengar. Itu kamu rindukan tuh. Jiwamu memberontak. Tapi lihat roh itu jauh lebih besar. Akhirnya maaf gak mau. Maka jiwamu menundukkan kepada firman yang ada dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Bertumbuh tuh. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Terus? Amin, jangan kelamaan, gue nangis ntar. Amin, sampai hari ini. Dari 30 tahun lalu bertobat. Day by day. Saya terus berjalan di dalam firman itu. Diri saya udah selesai. Finish. Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena firman-Nya, jika bukan karena rohnya, gak mungkin saya ada sampai hari ini. Semua hanya karena Yesus Tuhan. Bilang mas sebelahnya, speak Jesus. Berikan tepuk tangan. Nah oleh sebab itu, konfirmasi banget sih itu lagu-lagu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa yang harus kita lakukan? Ya, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan sudah bermurah hati kepada setiap kita. Nah, ingat semua kemurahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekarang Tuhan gak minta apa-apa. Dia minta persembahan yang hidup. Dia gak minta persembahan mati. Amin. Persembahan mati kan dalam Taurat kan kamu harus bunuh binatang. Dan bawa terus kamu matiin ke mezbahnya. Dia gak minta itu. Karena dialah yang sudah menggantikan persembahan yang hidup. Haleluya. Amin. Nah sekarang dia minta kepada kita. Ayo dong berikan persembahan yang hidup. Apa itu? Ya tubuhmu. Menjadi bait bejana Roh Kudus Allah. Menjadi persembahan yang hidup. Agar kehidupan itu terus terkoneksi. Sehingga kamu dan dia tuh sefrekuensi. Nah kehidupan ini nih dibawa dunia dengan segala ramalan-ramalannya. Udah capek gue dengerin itu. Jangan dengerin itu. Tahun 2004, 2003, 2000. Dari dulu orang ngomongnya begitu melulu. Terus kamu gimana nih? Ayo kita cari Tuhan. Bilang mas sebelah, jangan norak jadi anak Tuhan. Amin. Itu kita udah tahu.
Dunia dengan segala kemegahan akan hancur dan hilang lenyap. Makanya dia nggak mau kamu di situ. Dia mau kamu di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, cuman waktu di sini jangan kepengenan lagi ke situ. Heran, kaki panjang banget sih. Hari Minggu di surga kakinya. Senin, Selasa sampai Sabtu di situ. Bilang mas sebelahnya, kaki jangan panjang-panjang, takutnya melar. Amin. Nah sekarang dia minta persembahkan tubuh kita agar menjadi bejana firman-Nya, menjadi bejana rohnya, punya kuasa, punya kebenaran, punya pertimbangan, ada ide-ide cemerlang untuk mengerjakan, pasti berhasil. Namun disertai dengan kesabaran agar tidak terjadi kerugian. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Dunia tawarkan apa? Cepat kerjain 1, 2, 3. Gak usah sabar, saya subuh. Gak usah ngubar kekayaan, ntar datang sendiri, tenang. Oh yang ini aja yang amin. Yang gak amin gue ambil semuanya buat gue semuanya. Amin, haleluya. Amin gak? Ah saya kembaliin lagi, haleluya. Aduh, gila. Ayo kenali Tuhan kita. Betul. Sekarang setelah itu apa yang terjadi? Nah sekarang kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ingat ya, He is holy. Dia kudus, dia suci. Kalau kita bisa jadi kudus dan suci bukan karena upaya usaha pembersihan, pengudusan kita sendiri. Enggak, semua semata-matanya karena anugerah. Kenapa sih kita lebih suka hidup kudus di dalam kebenaran? Karena ada kepuasan di situ. Natur kita di situ, sehat kita di situ, sejahtera kita di situ, sukacita kita di situ. Sebab kudus benar adalah Tuhan itu sendiri dan Dia ada dalam kita. Waduh. Mungkin kamu casing-casing terhormat. Tapi saya casing, wah, mau didaur ulang aja gak bisa. Tapi toh, karena kasihnya, Dia mau tuh menempati bejana ini. Wah. Makanya gak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang aku miliki di surga. Hanya Engkau yang aku ingini di muka bumi. Sama istri saya juga bilang, sorry sayang, kamu bukan the only one di hati saya. Saya nikah sama dia gak pakai cinta. Tuhan yang jodohin. 3 bulan kenal langsung ada gembala sidang. Baru saya bilang sama dia, yang utama di hati saya Yesus, bukan kamu. Tapi dengar baik. Kalau Yesus yang utama di hati saya, maka kamu the only one buat saya. Gak paham ya? Apa saya perlu ulang? Kalau dia yang utama di hati saya, gue buka cabang ntar. Loh, orang Manado sama Borbata. Pidis. Dari komunikasi aja beda. Di mana aku bikin? Lo gak bikin apa-apa dari tadi, haleluya. Coba lihat ribut gak? Ribut tuh, mencet odol aja kalau dia mengirit. Kita main ribut sudah. Betul. Belum lagi kalau shopping belanja, waduh gue bilang gak kenal deh. Kalau nawar ampun, sampai diskon terakhir ditawar juga, haleluya. Sayang bukan kamu mewakili yang lain, haleluya, amin. Tapi kan sekarang udah bertobat, coba lihat mau kesini aja ganti dressnya. Tadi pakai pink ya gak sesuai, tapi kita sama loh, setuju. Bajunya hitam-hitam dalamnya sama gembala, haleluya, amin. Betul lah, umur berapa kamu sekarang sayang? 50? Gocap G atau gocap sah? Gocap sah, 53 tahun. Coba saya 64 tahun. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Amin. Kamu setuju? Yang utama di hati saya Yesus? Banget dia setuju. Kenapa? Karena dia tahu kalau Yesus yang utama di hatimu, maka akulah satu-satunya yang kau punya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itulah anak-anak muda nih ya. Jangan cari yang tajir melintir terputer-puter. Tapi nggak ada Yesus dalamnya, mimpi buruk kamu. Ya mungkin startnya awal sederhana naik Gojek. Kaos agak bolong-bolong dikit.
Amin. Parfumnya juga cap kaleng, nggak apa-apa. Haleluya. Yang penting lihat ada Yesus nggak di dalamnya. Haleluya. Amin. Yang penting kalau ada Yesus di dalamnya, berkantar, don't worry, be happy, pasti nyusul. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan orang, tapi ini berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah dong. Perubahan berbicara tentang pertumbuhan dong. Kalau Anda cuma lahir baru bertobat, terus nggak bertumbuh, ya ilah. Bagaimana mungkin bisa menyanyikan sampai detik ini? Itu cuma nyanyi. Nggak jadi pengalaman, nggak jadi pembuktian dalam hidupmu. Yang rugi siapa? Ya kamu, padahal karpet merahnya sudah disiapkan. Tinggal kamulah yang menjalankannya. Sebab sekarang Allah tidak, oke, dia berdaulat dalam hidup semuanya. Tapi dalam apa yang kamu pilihnya, itu kamu punya kedaulatan sendiri untuk mengambil pilihanmu. Amin. Jika kamu pilihan kamu salah, jangan salahin Tuhan. Tapi kamulah yang salah mengambil keputusan prioritas dalam hidupmu. Haleluya. Sebab telah diberikannya kepada kita kuasa. Haleluya. Amin. Berubah. Nah perubahan kadang-kadang perubahan itu begitu sederhana tapi nggak mudah. Satu kali saya punya keinginan, saya berdoa, Tuhan bawa, timbul keinginan. Bawalah keinginan hatimu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Saya doa langsung, Tuhan, saya begitu doa, Roh Kudus pimpin saya. Apa sih sesungguhnya yang menjadi keinginan hati saya yang utama? Ternyata keinginan hati saya yang paling utama, ya ilah, setelah diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara tahu apa? Keinginan saya waktu saya berdoa, banyak keinginan. Cuma satu saya doa, Tuhan, yang kuingini hanyalah kehendak-Mu. Wow. Sederhana gak? Sederhana. Tapi susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah. Apa yang buat jadi susah? Orang Manado bilang, nganape ontak. Amin. Yang jadi susah adalah pikiran, akal budi. Contoh saya, apa? Begitu kehendak-Mu Tuhan, gak berapa lama saya dengar suara. Buat saya. Jauhi media sosial. Sederhana banget Tuhan. Tapi kok rasanya berat ya? Kok rasanya gak mudah? 2000 lebih pengikut tiap hari. Wow, mejeng-mejeng nampilin muka gue di situ berharap dipromosi. Bah, darah Yesus. Lalu setiap pagi udah bukan baca firman lagi, setiap pagi ngecek media. Porsi baca firman semakin dikurangin. Waduh, hai. Itu hal yang sederhana enggak? Untuk menjauhinya. Sederhana. Gampang apa susah? Saya aja perlu dari pagi sampai sore itu. Baru saya hapus semuanya. Jika masih ada, anak saya yang bantu. Sekedar untuk memberikan jadwal. Kenapa? Karena Tuhan bilang sama saya, siapa yang promosi kamu? Bukan media sosial yang promosi kamu. Saya Tuhan yang promosi kamu. Amin. Amin. Jangan memegahkan diri, gak bisa. Lihat tokoh-tokoh besar itu terjadi dari orang-orang yang sederhana. Petrus jadi rasul yang besar karena ada Andreas. Amin. Petrus kalau gak dibawa Andreas ke Yesus gak jadi dia tuh. Tapi lihat Petrus jadi besar. Karena ada Andreas yang tidak populer. Siapa lagi tokoh-tokoh yang besar di awal. Yang bawah tuh ada yang sederhana. Haleluya. Amin. Tuhan cuma minta sama saya nih. Ayo Jack, kamu kembali fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah hasil fokusmu nanti berimbas kepada pelayananmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan ini sama dunia ya. Coba lihat. Pengkhotbah 2 ayat 26. Kadang-kadang dengar prediksi dunia bla 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 terus teror gitu. Ya aduh. Ya, oleh sebab itu ayo dong, jangan bersandar kepada sistem dunia. Kita harus bersandar kepada sistem kerajaan Allah. Saya punya mimbar di gereja, Anda punya mimbar di tempat Anda berdomisili, Anda punya mimbar Anda di tempat Anda bekerja, berusaha, bisnis, itu mimbarmu. Prinsip yang sama kamu kerjakan pasti sukses. Coba lihat. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, kita udah mendapatkan perkenanannya enggak? Sudah, ia mengaruniakan apa? Hikmat, ide-ide cemerlang.
disertai dengan kesabaran. Pengetahuan. Anda mampu memprediksi tentang segala sesuatu ke depan, bahkan segala situasi kondisi yang ada. Bahkan Anda ngerti orang-orang yang membangun saudara atau dia akan meruntuhkan saudara. Saudara ngerti itu. Saudara punya pengetahuan ilahi. Haleluya. Amin. Dan apa kesukaan kita? Kesukaan kita bukan intan, emas, perak dan berlian. Aduh. Ngeliatin berlian peta monyong-monyong. Enggak makan ya lapar juga. Kesukaan kita enggak ada lagi lain. Ada di dalam hadirat Tuhan. Kesukaan kita enggak ada lagi lain. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber kesukaanku. Amin. Dia bukan cuma sekedar bisa memberikan berlian. Tapi surga menjadi kepastian buat kita. Haleluya. Amin. Dan bukti kepastian surga buat kita. Sekarang dia udah ada di dalam kita. Dan hanya Engkaulah kesukaanku ya Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah itu apa? Tetapi orang berdosa, saya harap ini bukan kamu. Ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan sesuatu yang harus diberikan kepada saudara, mau yang mana? Mau yang berkenan atau mau orang berdosa? Orang berkenan. Untuk itu sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana rumusnya? Berapa langkah? Gak usah 12 apalagi 28 kelamaan. Cukup 3 langkah. Pertama, percaya Yesus. Kedua, tetap percaya Yesus. Ketiga, terus percaya Yesus. Berikan tepuk tangan. Very simple, haleluya. Amin. Karena semua itu kesehatan usaha menjaring angin. Ya, orang Israel keluar dari tanah Mesir, lihat orang Mesir tuh memberikan intan, emas, perak, berlian, barang-barang indah tuh. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Gunung Sinai, lihat karena Musa naik ke atas kelamaan, mereka bangun lembu sapi. Untuk disembah, sia-sia. Musa turun hancurkan lembu sapi. Bangun bait suci dengan emas. Yesus bilang, satu batu pun gak ada yang berdiri di atas batu yang lain. Akan diruntuhkan. Karena aku akan membangun dalam 3 hari. Semua sia-sia. Sekarang kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Yang terakhir. Berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur. Dan engkau akan menjadi punya iman, punya mental jadi berkat. Jangan pemburu berkat. Enggak ada yang amin. Kenapa? Karena 2 Korintus 9 ayat 8 di sini dikatakan apa? 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah apa? Berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Bilang mas sebelahnya, berkecukupan dan punya ekstra. Bilang ekstra. Kalau Anda perlu $1.000, Anda berdoa sama Tuhan minta berapa? Ah itu dia, bagus. Kebanyakan juga. Betul. Jangan terlalu banyak juga, takutnya repot bagi-bagi siapa. Kau lupa lagi bagi aku. Amin. Kalau kamu hanya minta sesuai kebutuhanmu, kamu egois dong. Amin. Minta dong kebutuhan-kebutuhan untuk sesuatu yang lain. Apakah Tuhan gak bisa memberikan? Kamu minta $1.000 dan $5.000, dia bisa berikan. Haleluya. Amin. Bilang mas sebelahnya, berkecukupan dan ekstra. Berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda selalu punya roti dan benih tuh, coba lihat ayat 10-nya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Wow. Ini hidup dalam Tuhan. Selalu jadi berkat. Amin. Berkecukupan dan ekstra. Haleluya. Benih dan roti selalu ada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya hidup saja di dimensi ini, saudara. Amin. Dunia boleh guncang kancing resesi, anak Tuhan gak perlu. Haleluya. Kamu hidup dalam prinsip kebenaran sabda firman Tuhan.
Allah sanggup memberkati saudara saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak pernah ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Saudara kasih Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba sampaikan di tempat ini. Kami semua tanpa terkecuali diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pertobatan kelahiran baru yang telah Tuhan kerjakan bagi kami semua. Kami ingin lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami angkat tangan kami kepadamu. Ternyata apa yang hati kami inginkan sesungguhnya adalah kehendak-Mu lah yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Mungkin hal-hal yang sederhana, tapi seringkali kami membuatnya menjadi enggak gampang Tuhan. Dan hari ini kami dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang mengganjal kehendak Tuhan dalam hidupmu, yang berakibatkan hal yang tidak baik, hanya Engkau sendiri lah yang ngerti. Nah untuk itu, jika Anda berdoa, Anda boleh angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Dan saya mensupport doa saudara. Saya sepakat dengan isi doa saudara, agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu, sehingga engkau terus menjadi berkat, berkelimpahan dalam hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kau mendengar setiap doa. Ada Roh Kudus dalam hidup kami yang membantu kami berdoa, sehingga kami ngerti apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sesuatu yang sederhana kami gak akan mau lagi mempersulitnya, sebab Engkau lah yang utama dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Meteraikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus membantu kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.